Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Semoga senantiasa baik-baik saja. Semoga teman-teman senantiasa sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan ini sampai akhir. Baik teman-teman, hari ini nanti kita akan berbicara banyak hal terkait tentang e-bisnis dan kolaborasi global. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita melaksanakan perkuliahan pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca satu surat pendek. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama, yaitu ikhtiar menuntut ilmu, semoga mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mari kita membaca surat At-Thariq. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wama adraka mat-thariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, surat At-Thariq sudah kita baca bersama-sama. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan perkuliahan hari ini, yaitu dengan pembahasan bisnis dan kolaborasi global. Baik teman-teman, sebelum saya akan membahas banyak hal terkait tentang e-bisnis dan kolaborasi global, di sini ada sebuah gambar, di mana gambar ini adalah gambar perahu atau kapal ya, yang canggih, produksi BMW Oracle Boat, di mana ini adalah teknologi yang luar biasa di bidang kapal. Sebenarnya kapal ini hanya untuk agenda perlombaan, tapi dari sini kita akan belajar banyak hal tentang bagaimana sebuah sistem informasi menjadi sangat penting dan mampu menantang globalisasi. Nah, BMW Oracle Racing ini dulu memenangkan perlombaan kapal pesiar America Cup yang ke-33 di Valencia, Spanyol ya. Jadi BMW Oracle Boat USA ini didukung oleh Larry Ellison ya, di mana Larry Ellison ini adalah orang yang kaya ya. Jadi mereka adalah
penanam modalnya BMW Oracle Rising ini menganggarkan atau membuat kapal ini sebesar 300 juta US dollar. Jadi kapal yang panjangnya 114 kaki ini dibuat dari serat karbon yang dibentuk menjadi turunannya yaitu Polinesia, ya. Ini sangat ringan sekali, hanya mencapai 6 inci di dalam air, jadi dia mengapung itu sangat sangat ringan, ya, sangat ringan sehingga dia di gambar sini seakan-akan sampai bisa terbang, ya, sampai bisa terbang. Nah, perahu ini memang luar biasa, memiliki sayap setinggi 233 kaki dan juga terbuat dari serat karbon, ya. Jadi dia tidak memakai kain untuk layarnya, tapi dia juga memakai serat karbon juga yang bisa dikontrol secara hidrolik untuk mendapatkan angin atau model apapun yang diinginkan oleh penumpangnya atau pengemudinya. Nah, ya begini, seperti ibaratnya seperti pesawat terbang, ya. Jadi perahu ini sangat cepat, ya. Juga menggunakan teknologi informasi yang canggih, ya, menggunakan IT yang sangat maju. Ya, di sini juga mereka mengelola semua data di Oracle Database, ya. Ya, database tersebut ditransfer secara wireless ke kapal tender untuk menjalankan Oracle ini. Nah, untuk analisisnya juga mereka menggunakan analisis real time, ya. Jadi setiap kapal melaju, setiap kapal bergerak, datanya teranalisis, terinput di data basis datanya. Jadi ini memang menjadi kapal yang paling dinamis, kapal yang paling yang sangat canggih, karena ini tidak hanya didukung oleh alat yang canggih, tapi juga didukung oleh pengelola atau pembuat yang profesional. Nah, belajar dari kapal ini, teman-teman, ini bisa menjadi contoh bahwa meskipun ini hanya sebuah olimpiade lomba balapan kapal, tapi karena sistem informasi yang mereka gunakan, kecanggihan yang mereka gunakan, ini berdampak pada banyak hal, ya. Berdampak pada banyak hal. Nah, dari sini dapat dianalisis bahwa dalam kapal tersebut, ya, mereka menggunakan atau instrumen manajemen, di mana instrumen manajemen ini mereka mengidentifikasi kesempatan untuk menggunakan teknologi, ya. Secara manajemen mereka menggunakan teknologi, kemudian mereka juga mengembangkan desain atau spesifikasi desain kapal tersebut. Nah, ini kedua hal ini mendukung pada manajemen perusahaan tersebut atau pembuat kapal tersebut. Kemudian secara organisasi, kapal tadi yang saya contohkan tadi, mereka mendesain ulang proses pelayaran, kemudian juga mereka
melatih ya tim yang melakukan pelayaran. Kemudian secara teknologi ya mereka menyebarkan sensor di mana-mana. Di kapal tersebut lengkap sekali dengan sensor, banyak data. Kemudian mereka juga menyebarkan Oracle Data Management, manajemen data, kemudian analitik, kemudian grafik software atau software grafis. Wah, ini secara teknologi, meskipun hanya sebatas kapal, ini sangat canggih sekali karena secara otomatis mereka akan punya banyak data, punya banyak analisa dan software-software grafis di mana ini akan mendukung evaluasi ketika pasca berlayar. Kemudian mereka juga menyebarkan mereka membawa komputer gelang, jadi para pengemudinya atau para penumpangnya mereka membawa komputer gelang yang bisa mengontrol kapal hanya melalui gelang pengemudinya. Nah, kemudian tiga hal ini membentuk yang namanya sebuah sistem informasi. Sistem informasi ini menyempurnakan desain perahu atau desain kapal itu. Kemudian mereka juga menyediakan metrik kinerja ya. Kemudian mereka juga mengontrol perahu atau kapal itu. Kemudian mereka juga mampu meningkatkan kecepatan. Nah, dari hasil sistem informasi yang terbentuk ini, kemudian ini menjadikan kompetisi yang menang ya, kemenangan kompetisi, sehingga ini secara tidak langsung ya memunculkan yang mana bisnis jalan atau tantangan bisnis baru ke depan, yaitu di mana adanya ya kompetitif yang atau kompetitor sifat kompetitor yang tinggi, kemudian juga peluang untuk menggunakan teknologi informasi ini semakin berkembang, semakin maju, dan seterusnya. Nah, seperti di pertemuan yang pertama kemarin, kita juga sempat membahas bagaimana sebuah lapangan bisbal bisa memakai sistem informasi dan juga memunculkan tantangan bisnis, begitu juga ini. Nah, banyak ini baru kita bahas hanya beberapa contoh kasus. Faktanya memang hari ini bisnis begitu sangat dipengaruhi oleh yang namanya sistem informasi, sehingga muncul banyak tantangan bisnis ke depan. Nah, ini menjadi PR bagi para pebisnis, di mana bisnis harus dijalankan dengan terus berkembang, terus maju, dan dinamis. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas bagaimana proses bisnis dan sistem informasi itu dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk beroperasi ya teman-teman, bisnis harus berurusan dengan banyak informasi yang berbeda ya, tentang pemasok misalnya, kemudian pelanggan atau karyawan, atau faktur, pembayaran, dan tentu saja produk dan layanan perusahaan itu sendiri ya. Jadi mereka harus mengatur aktivitas kerja yang menggunakan informasi ini untuk beroperasi secara efisien agar kinerja perusahaan meningkat secara keseluruhan, maka sistem informasi ini sangat dibutuhkan. Nah, sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola ya perusahaan secara maksimal, mengelola perusahaan secara lebih baik ya, sehingga meningkatkan proses bisnis mereka. Nah, di dalam proses bisnis perusahaan itu tentu mengalami berbagai perkembangan, berbagai perubahan. Nah, tentu ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama
apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan proses bisnis itu, ya. Jadi kalau di bab 1 kemarin kita fokus bagaimana cara pekerjaan bisa diatur, dikoordinasikan, difokuskan untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik. Ya, saat ini proses bisnis ini adalah apa? Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Jadi kegiatan ini didukung oleh arus material, informasi, dan pengetahuan di antara para pelaku pengusaha atau di peserta proses bisnis itu. Nah, ini menunjukkan bahwa gimana teman-teman proses bisnis ya itu mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, kemudian mengkoordinasikan informasi dan mengkoordinasikan pengetahuan ya, sehingga manajemen mampu menjalankan organisasi sesuai tujuan. Nah, sebagian besar kinerja perusahaan itu bergantung ya pada seberapa baik proses bisnis yang dirancang ini. Nah, proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika ya, perusahaan dapat berinovasi atau melaksanakan sesuatu yang lebih baik daripada para pesaingnya. Nah, proses bisnis ini bisa menjadi kekuatan tersendiri ya, agar tidak ketinggalan zaman, agar mampu menantang hambatan ya, khususnya dalam hal efisiensi organisasi. Nah, setiap bisnis ya dapat dilihat sebagai kumpulan proses bisnis ya, beberapa di antaranya merupakan bagian dari proses yang lebih luas. Misalnya yang saya contohkan tadi tentang perahu, misalnya tentang kapal, itu merancang bagaimana model perahu lebih baik, kemudian membuat komponennya, merakit kapal yang sudah jadi, dan mendesain ulang konstruksinya dan seluruh proses produksinya itu. Nah, banyak proses bisnis yang terikat pada area fungsional tertentu, misalnya penjualan atau pemasaran, ya, mengidentifikasi pelanggan, dan mereka bertanggung jawab atas fungsi sumber daya manusia karena mereka mempekerjakan karyawan. Nah, dari hal tersebut dalam tabel ini ditunjukkan bagaimana contoh ya fungsi proses bisnis itu. Nah, fungsi proses bisnis ini terbagi menjadi 4 area fungsi yang nanti akan saya jelaskan bagaimana proses bisnisnya. Ya, area fungsi yang pertama adalah area fungsional yang pertama adalah manufacturing and production atau manufaktur dan produksi. Proses bisnisnya apa? Yang pertama misalnya adalah assembling the product, merakit produk ya. Kemudian memeriksa kualitas, kemudian memproduksi tagihan material misalnya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang dilakukan oleh bidang manufaktur dan produksi. Kemudian fungsi yang dilakukan oleh sales and marketing ya, atau bagian dari penjualan dan pemasaran, mereka mengidentifikasi pelanggan, kemudian membuat kesadaran pelanggan atas produk yang sudah dibuat, kemudian mereka juga menjual produknya. Kemudian yang ketiga, di area atau di bagian keuangan dan akuntansi, mereka tentu membayar kreditor, kemudian proses bisnisnya membuat laporan keuangan, kemudian mengelola rekening kas. Kemudian di wilayah human resource atau sumber daya manusia, ya di sini mereka dalam proses bisnis melakukan yang namanya mempekerjakan karyawan, kemudian mengevaluasi prestasi kerja karyawan, kemudian mendaftarkan karyawan dalam rencana tunjangan. Nah,
Ini adalah bagian dari proses bisnis. Ternyata proses bisnis melintasi banyak area fungsional yang berbeda dan membutuhkan koordinasi di lintas departemen ini. 4 departemen ini akan saling berkomunikasi, akan saling membutuhkan ya koordinasi di antara area mereka atau wilayah mereka. Nah, misalnya proses bisnis yang tampaknya sederhana ternyata juga ini terlihat menjadi rumit. Misalnya begini, dalam proses pemenuhan sebuah order ya, untuk seorang sales atau bidang penjualan, mereka akan melakukan yang namanya generate order atau menghasilkan pesanan ya. Mereka akan mencari pesanan dari para calon pelanggan dan pelanggan mereka. Kemudian mereka akan memasukkan pesanan itu ke departemen yang namanya accounting atau bidang keuangan ya, bidang akuntan. Nah, di sini proses bisnisnya terlihat ya. Di bidang pemasaran ada 2 proses bisnis, kemudian di bidang keuangan ada 3 proses bisnis ya. Di bidang keuangan ini ada yang namanya cek kredit ya. Cek kredit itu adalah mengecek ya, atau memeriksa kredit, kemudian approve kredit, menyetujui kredit, dan generate invoice ya, mencetak faktur. Nah, ternyata tidak hanya berhenti di sini, ternyata komunikasi itu terus berlanjut di bidang departemen manufacturing and production atau manufaktur dan produksi. Ya, di sini mereka melaksanakan proses bisnis yang namanya adalah assembly product ya, atau merakit produknya, kemudian ship produk, mengirimkan produk itu. Nah, ini terlihat teman-teman bagaimana sebenarnya proses penjualan yang terlihat sederhana, pemasaran yang terlihat sederhana, nyatanya adalah mereka melibatkan banyak proses ya. Untuk memenuhi pesanan seorang pelanggan melibatkan serangkaian langkah kompleks yang membutuhkan koordinasi yang erat kaitannya dengan fungsi penjualan, akuntansi, dan manufaktur. Nah, ini kelihatan sederhana tapi ternyata sangat kompleks ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana teknologi informasi itu bisa meningkatkan proses bisnis yang kita bahas tadi. Kalau proses yang rumit ini kemudian bisa kita sederhanakan dan bisa kita evaluasi di kemudian hari, tentu membutuhkan yang namanya sistem informasi bisnis. Nah, sistem informasi atau bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis itu ya, sistem informasi itu mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual ya, misalnya seperti memeriksa kredit tadi, kemudian membuat faktur dan pesanan pengiriman. Tapi dengan adanya teknologi informasi mampu melakukan lebih banyak hal lagi ya. Jadi teknologi ini dapat mengubah arus informasi, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, menggantikan langkah-langkah berurutan dengan tugas-tugas yang dilakukan secara bersamaan seperti tadi, dan menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Nah, betapa pentingnya teknologi informasi ini ya, mengubah cara kerja bisnis yang mendukung model bisnis sepenuhnya baru. Di dalam gambar ini sengaja saya memberikan gambar Kindle. Teman-teman mungkin tahu ya apa itu Kindle ya. Ya, Kindle itu adalah sebuah teknologi yang dipakai oleh Amazon ya, atau yang diproduksi oleh Amazon ya. Buku Kindle ini banyak para dosen, mahasiswa, pelajar di dunia mereka saat ini sudah tidak menggunakan buku cetak lagi, tapi menggunakan yang namanya Kindle ini. Kindle
secara harga ketika membeli harganya memang mahal, tapi ketika diakumulasikan penggunaannya ini sangat murah. Kalau misalkan beli buku asli itu satu buku 500.000 sampai 600.000, tapi dengan Kindle ini ada yang harga mulai dari 2 juta. Mereka, para pelajar, para dosen bisa menggunakannya secara maksimal, mendownload buku-buku gratis dari Amazon dan membeli buku-buku dari Amazon secara murah. Dan ini juga merupakan sumber utama. Silakan teman-teman kalau mau, saya tidak mengiklankan tapi hanya referensi, kalau beli literatur misalnya sistem informasi manajemen dari Amazon misalnya. Nah, menggunakan Kindle ini mereka menggunakan sistem yang terpadu, jadi mereka penggunanya tidak usah repot-repot untuk membeli buku, tinggal pakai Kindle ini terus kemudian bisa mengunduhnya di Kindle Book ya, e-book Kindle ya. Nah, itulah mengapa sangat penting untuk memperhatikan proses bisnis baik dalam sistem informasi sebuah perusahaan atau karir masa depan perusahaan. Jadi contoh ini menganalisis proses bisnis di mana kita dapat mencapai sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana bisnis sebenarnya bekerja. Dengan melakukan proses bisnis ya, kita akan memulai memahami cara mengubah bisnis dengan menyempurnakan prosesnya agar lebih efisien atau efektif seperti yang dilakukan oleh Amazon. Jadi tidak perlu mencetak buku, tidak perlu menjual buku-buku itu, membuat toko-toko buku di dunia, tapi mereka sudah bisa menjual langsung dari negaranya. Ya. Nah, selanjutnya adalah jenis sistem informasi bisnis. Nah, setelah kita tadi memahami proses bisnis, sekarang saatnya ya untuk melihat lebih dekat bagaimana sistem informasi itu mendukung proses bisnis suatu perusahaan. Ya, karena terdapat perbedaan minat, spesialisasi, dan level dalam suatu organisasi, maka akan muncul atau akan ada berbagai jenis sistem informasi yang digunakan. Tidak ada sistem informasi tunggal yang dapat menyediakan semua informasi yang dibutuhkan organisasi. Ya, organisasi bisnis itu kan khas ya, memiliki sistem yang mendukung proses untuk setiap fungsi bisnis dalam sebuah perusahaan. Misalnya sistem untuk penjualan pemasaran, misalnya, kemudian sistem yang mendukung untuk manufaktur dan produksi, sistem yang mendukung untuk keuangan dan akuntansi, atau bahkan sumber daya manusia. Nah, kita harus memahami setiap fungsi bisnis di jalur sistem informasi yang digunakan ini nanti. Nah, perusahaan yang berbeda-beda tentu memiliki sistem yang berbeda, mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dari setiap grup manajemen yang berbeda pula. Maka di yang pertama adalah kita akan membahas sistem untuk grup manajemen yang berbeda itu yang gimana. Nah, sebuah perusahaan bisnis itu memiliki sistem untuk mendukung kelompok atau tingkat manajemen yang berbeda dalam sebuah perusahaan, teman-teman. Jadi sistem ini mencakup sistem pemrosesan transaksi misalnya, atau sistem informasi manajemen, atau sistem mendukung keputusan, dan sistem kecerdasan bisnis. Nah, dari sini bisa kita pahami bersama bahwa dalam sistem untuk grup manajemen yang berbeda ini ada dua sistem besar. Yang pertama adalah Transaction Processing System atau disingkat dengan TPS, bukan tempat pemungutan suara ya. Yang kedua adalah BISDS atau Business Intelligence System for Decision Support. Nah, nanti isinya macam-macam di sini. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Apa itu sebenarnya TPS ya? Jadi TPS itu adalah sistem pemrosesan transaksi ya. Sistem pemrosesan transaksi ini manajer operasional itu membutuhkan sistem yang dapat melacak aktivitas dasar dan transaksi organisasi tentunya, misalnya seperti penjualan,
penerimaan, setoran tunai atau penggajian, apalagi keputusan kredit dan aliran bahan-bahan di pabrik atau material di pabrik. Sistem pemrosesan transaksi ini menyediakan informasi banyak hal ya. Jadi maka sistem informasi ini diartikan sebagai sebuah a computerized system that perform and record the daily routine transaction necessary to conduct business such as sales order entry, hotel reservation, payroll, employee record keeping, dan shipping. Nah, jadi sistem pemrosesan transaksi itu ya sistem komputerisasi yang melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Misalnya entry pesanan penjualan atau reservasi hotel atau penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Nah, tujuan utama sistem pada tingkat ini ya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sangat rutin ya ditanyakan oleh manajer tingkat atas ya, karena dan untuk melacak aliran transaksi melalui organisasi. Misalnya berapa banyak persediaan yang ada, kemudian pembayaran pelanggan kita bagaimana, kemudian informasi-informasi umum lah ya yang nanti akan tersedia mudah, up to date, dan tentu akurat. Nah, ini penting sekali di tingkat operasional. Tugas, sumber daya, dan tujuan telah ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur ya. Keputusan ini memberikan misalnya kredit kepada pelanggan ya, itu dibuat oleh supervisor tingkat bawah dengan kriteria yang ditentukan. Nah, ini di dalam gambar ini mengilustrasikan bahwa untuk pemrosesan penggajian karyawan ya, untuk pemrosesan penggajian karyawan atau payroll system ini, sistem penggajian melacak uang yang dibayarkan kepada karyawan ya, kemudian lembar gaji karyawan dengan nama karyawannya, kemudian nomor jaminan sosialnya, misalnya jumlah jam kerja per minggunya ya. Ya ini semuanya terdata ya di dalam payroll data on master file di sini. Nah, ini memperlihatkan bahwa banyak sekali data ya yang digunakan ketika ingin menggaji seorang karyawan. Nah, setelah transaksi-transaksi ini dimasukkan ke dalam sebuah sistem ya, ke dalam sistem penggajian karyawan ini, file master system atau database yang secara permanen menyimpan informasi karyawan untuk organisasi ya. Jadi data ini digabungkan dengan berbagai cara untuk membuat laporan yang menarik bagi manajemen dan lembaga pemerintah untuk mengirim gaji karyawan. Nah, data file karyawan ya, atau data karyawan ini kemudian diolah dalam sebuah sistem informasi, sistem penggajian ya. Ya, di sini nanti akan muncul ya, akan muncul yang namanya gaji karyawan ya, employee paycheck, kemudian analisis untuk pemerintah, entah itu nanti pajak atau dan sejenisnya, kemudian bahkan general buku kas umum ya, atau buku jurnal umum ini juga sudah tercover, tidak perlu membuatnya secara otomatis, sehingga sistem pemrosesan transaksi ini begitu sangat cepat, sangat hemat waktu, dan sangat akurat. Sehingga apa? Sehingga laporan untuk manajemen ini bisa disiapkan dengan baik, dengan grafis yang baik pula, sehingga enak untuk dibaca.
Nah, kemudian ini juga berdampak pada yang namanya online queries ya, atau pertanyaan online atau website di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya adalah intinya TPS ini untuk pemrosesan penggajian ini menangkap data transaksi pembayaran karyawan ya. Jadi keluaran sistem ini termasuk laporan online dan hard copy ini untuk manajemen dan gaji karyawan sudah tersedia semuanya. Jadi manajer tentu ya membutuhkan TPS ini ya untuk memantau status operasi internal dan hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. TPS juga merupakan pemproduksi utama ya sistem informasi fungsi bisnis lainnya. Misalnya ini sistem penggajian yang kita gambarkan tadi ya, ini ternyata mampu menghasilkan laporan keuangan, akuntansi, jurnal buku, jurnal umum, kemudian juga bisa misalnya ya ada data riwayat pembayaran karyawan untuk asuransi, pensiun secara detail tersedia semuanya. Nah, sistem pemrosesan transaksi ini ya sering kali begitu sentral dalam bisnis, sehingga jika ada kegagalan dalam TPS selama beberapa jam ya dapat menyebabkan kerugian perusahaan yang luar biasa. Ya, kalau ini ada kerusakan di TPS, ya bayangkan saja kalau sebuah bisnis pengiriman barang misalnya atau jasa pengirim barang, dia melacak paketnya tidak tahu karena sistemnya yang rusak, maka tentu ini akan berdampak pada maskapai penerbangan yang digunakan misalnya, atau mesin-mesin yang pengirim barang, outlet pengirim barang cabangnya di wilayahnya, tentu yang ini akan terkendala karena berpengaruh sekali sistem reservasi terkomputerisasi yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah Business Intelligence System for Decision Support atau sistem intelijen bisnis untuk dukungan keputusan. Nah, manajemen menengah ya membutuhkan sistem untuk membantu pemantauan, pengendalian, pengambilan keputusan dan kegiatan administrasi. Nah, namun apakah semuanya berjalan dengan baik ya? Dalam bab 1 kita kemarin mendefinisikan sistem informasi manajemen kan sebagai sebuah sistem informasi yang digunakan dalam bisnis dan manajemen ya. Jadi Management Information System atau MIS ya menunjukkan kategori sistem informasi tertentu melayani manajemen menengah. Nah, MIS ini memberi manajer menengah laporan tentang kinerja organisasi saat ini. Kemudian informasi ini digunakan untuk memantau dan mengontrol bisnis atau bahkan memprediksi kinerja di masa depan. Nah, MIS atau Sistem Informasi Manajemen ini meringkas, melaporkan operasi dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi ya, luar biasa. Ini akan sangat membantu sekali. Nah, data transaksi dari TPS tadi teman-teman ini nanti akan dikompres biasanya disajikan dalam sebuah laporan yang dibuat secara teratur ya. Nah, banyak laporan ini dikirim secara online. Di gambar ini kita dapat melihatnya bahwa bagaimana sebuah sistem informasi manajemen ini berjalan secara khas ya, secara unik, mengubah data tingkat transaksi dari pemrosesan pesanan produksi ya, sehingga nanti akan menciptakan atau tercipta sebuah laporan untuk manajemen tingkat menengah ya, atau manajer. Nah, ini betapa pentingnya ketika terjadi ini ya di dalam TPS tadi yang sudah kita bahas, di mana transaksi processing system mereka mengumpulkan atau memiliki data ya, data order processing system, data-data pesanan, kemudian
Mereka juga menggunakan sistem perencanaan bahan-bahan atau material bahan baku ya. Nah, ini ada mereka yang dari hasil TPS tadi kan muncul ya, namanya file atau laporan-laporan tadi. Ini ada production master file di material research planning system. Kemudian di accounting file di sini tadi, ini adalah hasil dari area proses bisnis general ledger system. Nah, ketiga hal ini ya, ini nanti akan diolah dalam sebuah yang namanya manajemen information system atau sistem informasi manajemen. Misalnya dari order processing system ini muncul yang namanya data penjualan. Kemudian dari material research planning system muncul yang namanya data biaya produk unit ya. Kemudian ada data perubahan produk misalnya dari bahan-bahan tadi. Kemudian kalau di proses bisnis yang dilakukan oleh bagian keuangan, mereka menghasilkan data-data pengeluaran. Nah, data-data pengeluaran ini kemudian diolah dalam sebuah sistem informasi. Ini hasil dari sistem informasi manajemen ini nanti akan menghasilkan yang namanya laporan atau report. Report ini digunakan untuk manajer ya. Ya, ini bisa disediakan dalam online display dan dashboard. Sehingga pengambilan keputusan seorang manajer begitu sangat cepat. Mereka hanya tinggal membuka komputer saja, kemudian mereka sudah tahu bagaimana proses bisnis dalam sebuah perusahaan dijalankan secara baik, secara maksimal. Nah, sistem informasi ini melayani manajer yang yang tertarik pada hasil mingguan misalnya, bulanan atau tahunan ya. Jadi sistem ini biasanya memberikan jawaban atas pertanyaan rutin yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi dan memiliki prosedur yang telah ditentukan untuk menjawabnya. Ya, ini begitu sangat penting dalam proses bisnis sebuah sistem informasi manajemen itu. Nah, dalam sistem intelijen bisnis atau intelligent system for decision support ini ada ini contohnya dulu ya. Ya, contohnya misalnya hasil dari MIS report atau sistem informasi manajemen, laporannya ini ya. Misalnya kode produk carpet cleaner, kemudian room freshener. Ya, ini sales di Northeast, South, Midwest, West. Ya, ini rencananya ya adalah targetnya adalah 4.800.000, tapi faktanya mereka mampu menjual sekitar 4.066.700 ya. Ini jadi ada langsung muncul yang namanya report, di mana di sini menunjukkan data perbandingan antara penjualan nyata dan targetnya ini berapa. Ini muncul semuanya. Nah, ini begitu mudah digunakan oleh seorang manajer ketika akan mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam Business Intelligence System for Decision Support ini ada yang namanya DSS, teman-teman. DSS itu apa? Decision Support System. Decision Support System ini mendukung pengambilan keputusan yang tidak rutin ya, Mereka hanya berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah. Jadi prosedur itu untuk sampai pada solusi belum sebelumnya ditentukan sebelumnya. Jadi mereka mencoba sistem ini ya mencoba menjawab pertanyaan apa dampaknya pada jadwal produksi jika menggandakan penjualan misalnya di bulan Oktober ini ya. Kalau ini kan bagian dari pengambilan keputusan yang tidak rutin. Misalnya kalau pengen meningkatkan penjualan di bulan Oktober, ya ini nanti dampaknya apa misalnya. Ya, ini adalah sistem pendukung keputusan, teman-teman. Jadi
decision support system bisa diupayakan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya tidak rutin sekalipun. Jadi misalnya apa yang akan terjadi pada keuntungan atas investasi perusahaan jika jadwal pabrik misalnya ditunda selama 6 bulan karena COVID misalnya. Ini diambil dari decision support system. Ya, meskipun DSS ini menggunakan informasi internal dari TPS dan sistem informasi manajemen tadi teman-teman. Jadi mereka seringkali membawa informasi dari sumber eksternal. Jadi DSS ini tidak hanya membawa sumber dari internal TPS dan sistem informasi manajemen tadi, tapi juga menggunakan informasi dari sumber eksternal. Misalnya seperti harga saham, kemudian menganalisis data agar pengguna dapat bekerja dengan langsung ya. Jadi misalnya ada wabah COVID seperti ini digunakan ya, tidak hanya menggunakan data penjualan tapi juga menggunakan isu-isu yang ada di luar ya, ada saham-saham, peningkatan harga saham, penurunan harga saham ini sangat digunakan dalam proses decision support system ini ya. Nah, di gambar ini terlihat teman-teman bahwa ada yang namanya, misalnya ini adalah sebuah contohnya adalah sebuah kapal ya, kapal pengirim barang misalnya. Nah, ini nanti akan terlihat bagaimana ini ada data, tentu ada data pengiriman ya. Dari data pengiriman ini nanti akan dianalisis, dibentuk database. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai disajikan dalam sebuah laporan online di sebuah perusahaan. Jadi meskipun karyawan mereka bekerja berkeliling dunia, melakukan pelayaran kemanapun, data ini akan tercover langsung di meja seorang manajer. Nah, ini misalnya ada data pengiriman, misalnya contohnya kecepatan, kapasitas yang diangkut, dan seterusnya. Nah, terus kemudian yang kedua misalnya batasan jarak pelabuhan ya, data-data jarak pelabuhan yang sudah ditempuh ya, misalnya kemudian konsumsi bahan bakar yang sudah digunakan, kemudian biaya sewa kapal jika memang tidak menggunakan kapal sendiri atau kapal sendiri sudah digunakan semuanya, kemudian menyewa kapal lain misalnya, kemudian biaya-biaya pelabuhan. Wah, ini kemudian data-data ini dianalisis ke dalam model database, yaitu langsung tersaji di meja pengambil keputusan atau para manajer. Nah, ini sangat di sini ya. Jadi beroperasi pada komputer PC yang kuat yang digunakan setiap hari oleh manajer ya, yang mereka membutuhkan banyak data. Nah, baik itu data rutin, tapi kalau DSS cenderung kepada data-data yang sifatnya tidak rutin. Nah, selanjutnya teman-teman, selain DSS ada juga yang namanya ESS atau Executive Support System. Executive Support System ini membantu manajemen senior membuat keputusan ya. Jadi khusus manajemen senior ya, mereka membahas keputusan yang tidak rutin juga, yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan wawasan karena tidak ada prosedur yang disepakati untuk sampai pada solusi ya. Jadi ESS ini menyajikan grafik dan data dari banyak sumber melalui website interface ya, antara muka biasanya, dan mereka gunakan antar para manajer senior, mereka saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem ESS ini, Executive Support System atau sistem mendukung eksekutif ya. Jadi seringkali informasi ini dikirim ke senior eksekutif ya, di perusahaan itu melalui website, melalui portal ya. Jadi menyajikan data-data konten bisnis yang
rahasia dan terintegrasi yang hanya diketahui oleh para manajemen tingkat atas. Nah, SS ini memang sengaja dirancang untuk memasukkan data tentang peristiwa eksternal seperti misalnya undang-undang pajak baru misalnya, atau pesaing baru, atau informasi ringkasan dari sistem informasi manajemen dan DSS internal tadi. Kemudian mereka juga memfilter, menempatkan, melacak data penting, menampilkan data yang paling penting bagi manajer senior ya. Ini mampu menganalisis tren teman-teman, jadi memperkirakan, menelusuri daya tingkat detail, lebih detail ya. Inilah keunggulan yang namanya DSS dan ESS ini. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, sistem untuk menghubungkan perusahaan. Nah, sistem untuk menghubungkan perusahaan sendiri ini, kalau kita meninjau semua jenis sistem yang baru saja saya bahas tadi ya, mungkin Anda akan bertanya bagaimana bisnis dapat mengelola semua informasi dalam sistem yang berbeda-beda ya. Mungkin juga Anda juga bertanya, mahal enggak ya biaya yang dibutuhkan untuk memelihara begitu banyak sistem yang berbeda ya. Ini pertanyaan wajar ya. Ada lagi mungkin juga bertanya bagaimana semua sistem yang berbeda ini dapat berbagi informasi, dan bagaimana manajer dan karyawan dapat mengkoordinasikan pekerjaan mereka ya. Ini adalah menjadi pertanyaan penting untuk bisnis saat ini. Nah, untuk menjawab itu maka ada sistem yang memang didesain khusus untuk menghubungkan antar divisi, antar area bisnis yang menjalankan proses bisnis. Ini ada namanya sistem yang menghubungkan perusahaan itu. Nah, yang pertama adalah enterprise application ya, enterprise application atau aplikasi-aplikasi perusahaan. Nanti ada 4 aplikasi. Nah, jadi aplikasi perusahaan ini mengumpulkan semua jenis sistem yang berbeda di sebuah perusahaan untuk bekerja sama ya. Biasanya perusahaan disatukan melalui organisasi atau perusahaan selama pada periode waktu tertentu. Perusahaan memiliki sekumpulan sistem ya, jadi ini membawa tantangan sendiri bagi antar karyawan, antar divisi dalam suatu sistem perusahaan. Ya, tentu ada solusinya ya. Solusinya apa? Mengimplementasikan aplikasi perusahaan yang menjangkau area fungsional. Jadi 4 area yang saya sebutkan tadi di atas ya, jadi fokus pada pelaksanaan proses bisnis ini mencakup semua tingkatan manajemen ya. Jadi agar bisnis menjadi lebih fleksibel, produktif ya, terkoordinir, lebih terintegrasi ya, maka manajemen akan fokus pada sumber daya misalnya dan layanan pelanggan yang efisien dan seterusnya. Ada 4 aplikasi ini ya, ada enterprise system, kemudian supply chain management (SCM), customer relationship management system atau CRMS, dan KMS atau knowledge management system. Apa ini teman-teman? Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di dalam menghubungkan antar divisi dalam sebuah perusahaan ya, ini yang kedua menghubungi namanya intranet dan extranet ya. Intranet dan extranet ini nanti ada decision support system DSS dan executive support system atau ESS yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita akan bahas enterprise application. Nah, di sini ada gambar yang saya sebutkan tadi dalam sebuah enterprise application ada 4 ya. Jadi ada yang namanya supply chain management,
kemudian ada ada knowledge management system, ada juga customer relation management system. Nah, ini mereka akan terhubung, ya. Mereka akan mencakup proses seluruh organisasi dan melampaui organisasi ke pelanggan, kemudian ke pemasok, ya, ke pelanggan, ke pemasok, kemudian ke mitra bisnis, ya, dan seterusnya. Nah, aplikasi perusahaan ini memang mengotomatiskan proses yang menjangkau beberapa fungsi bisnis dan tingkat organisasi, tentu juga dapat meluas ke luar organisasi, ya, ke eksternal juga. Nah, sistem perusahaan sistem perusahaan ini dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning, ya. Ada namanya enterprise system, ya. Jadi untuk mengintegrasikan proses bisnis di bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, sumber daya manusia, ya, ke dalam satu sistem. Nah, ini perlu yang namanya enterprise application ini. Nah, misalnya gimana ketika pelanggan memesan, kemudian data pesanan ini mengalir secara otomatis, ya. Ini pemesanan ini kan tadi dari sales and marketing, ini nanti secara otomatis mengalir ke bagian perusahaan yang terpengaruh ke mereka. Siapa saja yang terpengaruh? Misalnya tentu ke sini. Ini dari gambarnya bisa kita lihat, teman-teman. Di sales marketing ini nanti akan berpengaruh pada knowledge management system, kemudian otomatis juga ke supply chain, dan juga nanti akan berproses ke customer relationship management system, dan juga ke customer solution dan seterusnya. Proses ini akan terus berjalan, terhubung secara otomatis dari bagian ke bagian yang lain. Nah, transaksi pesanan ini nanti akan memicu bagian gudang, ya, dalam memilih produk yang dipesan, tentu juga akan menjadwalkan pengirimannya nanti. Jadi gudang akan memberitahu ke pabrik untuk mengisi kembali apapun yang telah habis, ya. Kemudian departemen akuntansi misalnya, ya. Jadi bagian gudang ini nanti akan mendapatkan informasi barang yang habis, kemudian bagian keuangan atau bagian akuntansi diberitahu untuk mengirimkan faktur kepada pelanggannya, kemudian bagian layanan pelanggan melacak kemajuan pesanan melalui setiap langkah untuk memberitahu pelanggan tentang status pesanan mereka. Kalau Anda dari Shopee, ya, itu salah satu contoh nyata di mana proses enterprise application ini benar-benar dilakukan. Jadi ketika kita membeli, kita mampu melacak di mana posisi barang kita, ya, kemudian barang yang ada atau stok yang ada dalam toko itu tinggal berapa. Wah, ini semuanya tercover semuanya. Nah, inilah enterprise application, ya, penting sekali. Nah, akan kita bahas satu persatu. Jadi sistem manajemen supply chain management system atau sistem manajemen rantai pasokan perusahaan ini menggunakan sistem rantai pasokan atau SCM ini, ya. Jadi membantu mengelola hubungan dengan pemasok mereka. Sistem ini membantu pemasok, perusahaan, kemudian distributor, bahkan perusahaan logistik juga, ya, yang akan nanti terkait tentang informasi pesanan, produksi, inventaris, dan seterusnya. Nah, ini sistem rantai pasokan ini begitu penting, ya, karena merupakan satu jenis sistem antar organisasi, ya, yang mengotomatisasi aliran informasi melintasi batas-batas organisasi. Ya, kemudian sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM sistem ini membantu mengelola hubungan para pelanggan mereka, ya, perusahaan-perusahaan itu.
Jadi mereka menyediakan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan. Ya, tentu untuk mengoptimalkan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan retensi pelanggan itu sendiri. Nah, informasi ini membantu perusahaan mengidentifikasi atau mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan, misalnya memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan yang sudah ada dan meningkatkan penjualan. Nah, kemudian knowledge management system ini apa? Ya, ini jadi beberapa perusahaan itu akan bekerja lebih baik lagi ketika mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang cara membuat, memproduksi, dan mengirimkan produk dan layanan. Nah, penting kan teman-teman? Jadi nanti dievaluasi ketika memproduksi ini ternyata cepat atau justru sebaliknya lambat. Nah, ini akan manajemen pengetahuan itu atau knowledge management system ini akan mengevaluasi bagaimana supaya membuat produk itu lebih cepat dan lebih mudah misalnya, atau produk yang dibuat ini menjadikan perusahaan sulit ditiru, unik ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai keuntungan strategis jangka panjang. Nah, kemudian adalah yang selanjutnya adalah masih di intelijen tadi ya. Ini ada intranet dan extranet ya. Di internet dan extranet ini aplikasi perusahaan itu membuat perubahan mendalam bagaimana cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Jadi menawarkan banyak peluang untuk mengintegrasikan data bisnis penting ke dalam satu sistem. Nah, mereka atau perusahaan ini seringkali ya mengeluarkan biaya yang mahal ya. Jadi intranet dan extranet ini dibahas karena apa? Sebagai alternatif untuk meningkatkan integrasi dan mempercepat arus informasi dalam perusahaan dan pelanggan. Kalau intranet ini nanti khusus untuk dari manajemen ya, kemudian kolaborasi karyawan, dokumen manajemen, kemudian bisnis intelijen. Tapi kalau extranet ini nanti menyediakan namanya corporate social media, custom development, partner collaboration, dan website atau portal perusahaan. Nah, intranet dan extranet ini menjadi penting karena menghubungkan internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah e-business, e-commerce, dan e-government. Nah, sistem dan teknologi yang baru saya jelaskan tadi teman-teman, ini kan jelas mengubah hubungan perusahaan dengan pelanggan, karyawan juga, pemasok, dan mitra logistik yang menjadi hubungan digital perusahaan ya, tentu menggunakan jaringan internet. Nah, begitu banyak bisnis yang dimungkinkan oleh jaringan digital ya, maka sering disebut juga dengan namanya e-bisnis atau bisnis elektronik atau perdagangan elektronik. Nah, bisnis elektronik atau bisnis ini mengacu pada penggunaan teknologi digital ya. Jadi bisnis ini mengacu pada penggunaan teknologi digital. Nah, bisnis ini mencakup aktivitas untuk manajemen internal perusahaan dan untuk koordinasi dengan pemasok atau mitra bisnis. Dan e-commerce apa? E-commerce ini adalah bagian dari bagian dari e-bisnis ya. Bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Ini juga mencakup aktivitas yang mendukung transaksi pasar perusahaan, misalnya iklan atau pemasaran atau dukungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran misalnya. Ini masuk di e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah bagian dari e-bisnis perusahaan. Nah, teknologi yang terkait dengan bisnis elektronik atau e-bisnis ini juga telah membawa perubahan di sektor publik, pemerintah di semua tingkatan juga menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan informasi dan layanan mereka kepada warganya. Nah, e-government ya, maka
Pembahasannya adalah e-government. E-government mengacu pada penerapan teknologi internet dan jaringan untuk memungkinkan pemerintah dan lembaga sektor publik berhubungan secara digital dengan masyarakat, dengan institusi bisnis atau perusahaan, dan badan pemerintah lainnya. Jadi e-government lebih luas, jadi dia mencakup hubungan mereka dengan pebisnis, juga berhubungan dengan masyarakat selaku pengguna jasa dari e-government. Nah, selanjutnya adalah ketiga, adalah sistem informasi untuk kolaborasi dan kerja tim. Nah, dengan semua sistem dan informasi ini, kita muncul pertanyaan, ya, bagaimana memahaminya nih? Bagaimana orang bekerja di perusahaan, mengumpulkan semuanya, bekerja menuju tujuan bersama, mengkoordinasikan rencana, ya, dan bertindak sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, sistem informasi ini tidak dapat membuat keputusan atau memperkerjakan atau memecat orang, atau menandatangani kontrak, menyetujui kesepakatan, menyesuaikan harga. Nah, ini kan nggak bisa. Nah, jenis sistem yang baru saya jelaskan tadi, bisnis memerlukan sistem khusus untuk mendukung kolaborasi dan kerja tim. Karena sistem informasi adalah benda mati. Meskipun mereka mampu menganalisa, tapi mereka adalah bagian dari benda mati yang tentu harus dijalankan oleh user atau penggunanya, yaitu siapa? Manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, kolaborasi itu apa? Ya, kolaborasi is working. Ya. Kolaborasi is working with others to achieve shared and explicit goals. Collaboration focus on task or mission accomplishment and usually takes place in a business or other organization and between business. Jadi kolaborasi itu bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kalau kolaborasinya mengerjakan UTS atau UAS, itu bukan disebut sebagai kolaborasi, itu disebut dengan sekutu, ya. Bersekutu, ya. Maksud di sini adalah kolaborasi ini berfokus pada pencapaian tugas atau misi, ya, yang biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lain antar bisnis. Nah, kolaborasi ini ya bisa berlangsung singkat atau hanya sekedar beberapa menit atau jangka panjang, tergantung sifat tugas dan hubungan di antara orang-orang yang berkolaborasi. Bahkan kolaborasi itu bisa dari person to person atau orang ke orang, atau bisa juga ke kelompok. Ya, jadi perusahaan antar perusahaan bisa juga berkolaborasi. Nah, karyawan dapat berkolaborasi dalam kelompok informal yang bukan merupakan bagian formal dari struktur organisasi perusahaan yang diatur dalam tim formal. Nah, tim sendiri itu kan bagian dari struktur bisnis organisasi untuk menyelesaikan beberapa hal. Nah, tim tentu memiliki misi khusus yang ditugaskan untuk mereka. Jadi mereka memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Anggota tim harus berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas tertentu. Ya, jadi misi tim ini mungkin untuk memenangkan persaingan di pasar misalnya, atau meningkatkan penjualan secara online, atau dan seterusnya. Nah, tim ini sering sekali berumur pendek. Namanya tim itu kan dibentuk, kemudian nanti kalau tujuan sudah selesai akan dibubarkan. Nah, tergantung pada masalah yang ditangani. Itu berpengaruh pada lama atau tidaknya. Tapi yang pasti kolaborasi ini menjadi penting, ya. Karena apa? Karena ada berbagai alasan. Yang pertama adalah sistem pekerjaan yang terus berubah. Nah, sifat pekerjaan telah berubah dari pekerjaan kantor tanpa menggunakan komputer sampai sekarang sudah harus pekerjaan diatur dalam sebuah sistem yang memang benar-benar terintegrasi, ya, antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini memang
menjadi tantangan tersendiri ya. Pekerjaan yang selalu berubah sehingga ini membutuhkan yang namanya kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan kerja profesional. Ya, jadi interaksi cenderung merupakan pekerjaan profesional di sektor jasa yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang erat. Jadi pekerjaan profesional itu membutuhkan pendidikan yang substansial. Jadi berbagai informasi, opini untuk menyelesaikan pekerjaan ini dibutuhkan dalam pekerjaan-pekerjaan profesional. Jadi setiap aktor atau pelaku atau karyawan yang bekerja ini membawa atau memiliki keahlian khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan diselesaikan. Maka penting sekali untuk kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah mengubah organisasi perusahaan. Untuk sebagian besar di era industri seperti ini ya, para manajer mengatur pekerjaan secara hierarkis ya. Ada struktur yang hierarkis, ada keputusan yang diambil secara hierarkis dan lainnya. Nah, saat ini pekerjaan diatur dalam kelompok dan tim yang diharapkan mengembangkan metode perusahaan untuk menyelesaikan tugas karyawannya. Maka manajer senior biasanya mengamati dan mengukur hasil, tetapi jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengeluarkan prosedur operasi yang lebih terperinci, sehingga kolaborasi ini menjadi penting ya. Keahlian yang didorong secara bersama-sama dalam organisasi ini akan mudah ya merubah paradigma organisasi perusahaan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian adalah selanjutnya kenapa kolaborasi penting, yaitu mengubah ruang lingkup perusahaan. Jadi pekerjaan perusahaan saat ini sudah berubah dari satu lokasi ke beberapa lokasi atau kantor ya. Cabangnya sudah ada di banyak wilayah, negara, bahkan di seluruh dunia misalnya. Nah, kalau misalnya produsen mobil Ford ya, kalau Anda tahu nih, mobil Ford itu kan memiliki banyak cabang di Indonesia. Kemarin ada tapi sudah ada berdiri lama, tapi kemarin kayaknya sudah dicabut karena resesi ekonomi. Nah, kalau seperti perusahaan Ford ini, kalau mereka kan ruang lingkup perusahaannya sudah sangat luas, kalau tidak menggunakan kolaborasi tentu mereka akan tertinggal. Kemudian penekanan pada inovasi. Nah, pekerjaan saat ini sudah menghubungkan inovasi dalam bisnis dan sains ya, dan dengan individu-individu atau karyawan-karyawan yang hebat, pinter-pinter ya, mereka bekerja dengan tim yang cekatan ya, semuanya memiliki inovasi ya. Ini maka model penekanan pada inovasi ini penting ya untuk dilakukan yang namanya kolaborasi. Kemudian mengubah budaya kerja dan bisnis. Ya, sebagian besar penelitian bahwa kolaborasi itu memang mendukung gagasan bahwa tim yang beragam akan menghasilkan keluaran yang lebih baik. Semakin heterogen, ini mereka akan menghasilkan output yang lebih baik, pekerjaan yang lebih cepat daripada individu yang bekerja sendirian. Ya, kalau bekerja sendirian hanya memiliki satu kemampuan, tapi kalau heterogen memiliki budaya kerja yang berbeda, cara bisnis yang berbeda, ya mereka akan mengubah budaya kerja dan bisnis menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah manfaatnya apa kolaborasi itu? Manfaatnya banyak sekali ya. Jadi kita mesti sudah tahu bahwa kolaborasi ini begitu sangat penting. Ada 5 alasan yang saya sebutkan tadi. Ya, manfaatnya ini banyak sekali. Misalnya di bidang produktivitas misalnya ya. Di bidang produktivitas. Ya, ini manfaatnya apa? Manfaat secara produktivitas. Ya, jadi manfaat kolaborasi ini yang pertama adalah produktivitas di bidang produktivitas.
Silakan nanti Anda lakukan bersama teman-teman Anda. Jadi kenapa kolaborasi itu bisa bermanfaat dalam produktivitas seseorang? Karena people working together can complete a complex task faster. Ya, jadi orang yang bekerja bersama itu dapat menyelesaikan tugas kompleks yang lebih cepat. Daripada siapa? Daripada jumlah orang yang sama yang bekerja dalam isolasi atau sendiri. Ya, ini betapa kolaborasi bisa meningkatkan produktivitas seseorang. Sehingga muncul akan lebih sedikit kesalahan. Will be fewer errors. There will be fewer errors. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah kualitas tentunya. Ya, kualitas ini ketika orang bekerja secara kolaboratif, ya, dapat mengomunikasikan kesalahan, ya, kemudian memperbaiki tindakan lebih cepat, ya, saat mereka bekerja bersama daripada mereka bekerja sendiri-sendiri. Ya, bisa mengurangi buffer atau penundaan waktu antar unit produksi, buffering. Ya, kemudian yang ketiga adalah inovasi. Ya, inovasi ini, jadi manfaatnya kolaborasi ini bisa meningkatkan inovasi. Jadi orang yang bekerja secara kolaboratif dapat menghasilkan ide yang lebih inovatif, ya, yang lebih inovatif untuk produk, layanan, dan administrasi daripada jumlah yang sama yang bekerja secara terpisah. Ada 10 karyawan bekerja sendiri-sendiri dan 10 karyawan yang berkolaborasi nanti akan berbeda hasilnya. Kemudian yang keempat adalah customer service atau pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan ini alasannya apa? Orang yang bekerja bersama dalam tim dapat menyelesaikan keluhan dan masalah pelanggan. Ya, dapat menyelesaikan keluhan dan masalah pelanggan yang lebih cepat, ya, efektif daripada jika mereka bekerja secara terpisah. Kemudian yang kelima, secara manfaatnya adalah secara financial performance atau kinerja keuangan, ya. Jadi profitabilitas misalnya, pertumbuhan, penjualan dan pertumbuhan penjualan. Nah, alasannya apa? Ya, jadi sebagai hasil dari semua hal ini ada produktivitas, kemudian kualitas, inovasi, dan customer service. Ini kolaborasi ini akan berdampak pada pertumbuhan penjualan dan kinerja keuangan yang superior. Oke, nah bagaimana kolaborasi yang baik itu? Kolaborasi yang baik itu adalah ini ketika dikaitkan dengan sistem informasi. Jadi kapabilitas dilihat dari dua hal, yaitu collaboration capability dan collaboration technology. Oke, collaboration capability atau kolaborasi ini di dalamnya ada yang namanya open culture. Jadi budaya yang terbuka, keterbukaan publik, kemudian orang-orang yang bisa menerima masukan orang lain, ya, intinya keterbukaan lah. Ya, ini akan menjadi kolaborasi yang berkualitas nantinya, berefek pada kualitas. Kemudian desentralisasi structure atau struktur yang terdesentralisasi, bukan sentralisasi loh ya. Jadi terdesentralisasi, kebalikan dari tersentralisasi. Ya, terdesentralisasi itu bagaimana? Ya, jadi struktur itu mereka kalau tidak tersentralisasi, mereka akan lebih cepat melakukan inovasi, berkolaborasi dengan baik, tentunya akan meningkatkan kinerja perusahaan nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah build of collaboration. Build of collaboration itu apa? Keluasan dari sebuah kolaborasi. Jadi semakin luas kolaborasi dilakukan, semakin baik akan kolaborasi nanti akan semakin berkualitas sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian collaboration teknologi, tidak hanya collaboration capability tapi juga membutuhkan namanya collaboration teknologi.
yaitu menggunakan teknologi kolaborasi teknologi untuk mengimplementasikan dan mengoperasionalkan perusahaan. Ini juga akan sangat mendukung, kolaborasi akan bisa dijalankan dengan cepat, dengan baik, karena didukung dengan teknologi. Kemudian menggunakan teknologi kolaborasi untuk perencanaan strategis, ya. Ini juga sangat menguntungkan bagi perusahaan, sehingga memunculkan yang namanya kualitas kolaborasi dan kinerja perusahaan akan semakin meningkat. Nah, yang ketiga adalah membangun budaya kolaboratif dan proses bisnis. Membangun budaya kolaborasi dalam proses bisnis ini ya, tidak secara spontan teman-teman bisa dilakukan sebuah perusahaan, apalagi jika tidak ada budaya atau proses bisnis yang mendukung. Nah, perusahaan bisnis, terutama perusahaan yang besar, ini tentu memiliki komando atau kendali yang sangat kuat. Zaman dulu kan begitu ya. Perusahaan itu memiliki komando dan kendali yang sangat kuat dari para pemimpin puncaknya, ya, manajer atasnya. Ya, tapi saat ini sudah terbalik. Jadi komando dan kontrol ini justru ya diperlukan oleh karyawan yang tingkat rendah saja. Jadi kalau tingkat atas tidak sampai komando dan kontrol, tapi kalau malah justru digunakan oleh yang bawah. Kenapa? Karena kolaborasi, ya, budaya kolaborasi ini manajer senior itu bertanggung jawab untuk mencapai hasil, tetapi mengandalkan tim karyawan untuk mencapai dan menerapkan hasil. Ya, jadi kebijakan, produk, desain, proses, ya, ini jauh lebih bergantung pada tim di semua tingkatan organisasi. Untuk apa? Untuk merancang, membuat, dan membangun produk dan layanannya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, alat dan teknologi untuk kolaborasi dan kerja tim. Ini sekedar pengetahuan saja. Jadi di dunia banyak, ya, alat-alat atau teknologi kolaborasi dalam kerja tim yang sangat bermanfaat. Ya, banyak ratusan, ya, bahkan, ya, ratusan dirancang untuk memungkinkan adanya sebuah kolaborasi ini. Tapi ini sekedar pengetahuan saja. Yang sudah sering kita gunakan misalnya kayak email dan pesan instan, ya. Jadi email and instant messaging ini telah digunakan banyak perusahaan sebagai alat komunikasi dan kolaborasi. Kemudian ada namanya social networking. Social networking ini kita semua sudah menggunakan, misalnya kayak Facebook, ya. Ini juga digunakan untuk kolaborasi, social networking antar karyawan satu dengan karyawan yang lainnya yang berbasis interaksi pada perusahaan. Atau ada juga LinkedIn misalnya, dan seterusnya, Lotus Note, ya, banyak sekali. Kemudian ada namanya wiki, ya, kalau kita di Indonesia kenal namanya Wikipedia. Nah, Wikipedia ini kan situs web yang memudahkan pengguna untuk berkontribusi, mengedit konten, ya. Jadi kita tidak perlu membuat web, tapi kita sudah bisa mengedit-ngeditnya. Nah, ini wiki ini terkenal, ya, memunculkan banyak referensi terbesar, ya, yang diedit secara kolaboratif di dunia. Kemudian yang keempat ada namanya virtual world. Virtual world itu semacam lingkungan 3 dimensi online, ya. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan virtual world ini misalnya Zoom, misalnya, kemudian WhatsApp. Nah, kalau di perusahaan banyak, ya. Jadi mereka menggunakan virtual world ini banyak sekali. Terus kemudian yang kelima yaitu adalah internet based collaboration environment atau lingkungan kolaborasi berbasis internet. Ini juga contohnya banyak sekali, ya, banyak sekali. Kita juga sudah sering menggunakannya, yang namanya Google Apps atau Google Site, ya, kolaborasi, ya, memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan
siapapun. Ada Google Meeting, ada banyak sekali ya di fasilitas-fasilitas di Google itu. Nah, kemudian yang pembahasan yang terakhir kita nanti akan membahas fungsi sistem informasi dalam bisnis itu seperti apa. Nah, kita sudah melihat bahwa atau sudah mendengar bahwa bisnis memerlukan sistem informasi untuk beroperasi. Nah, mereka menggunakan berbagai jenis sistem. Tapi siapa yang bertanggung jawab menjalankan sistem ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan perangkat yang sudah dibuat atau teknologi yang dipakai ini bisa berjalan dengan baik? Tentu ada pengelola khusus ya. Namanya adalah Departemen Sistem Informasi. Nah, Departemen Sistem Informasi ini terdiri dari para spesialis, para programmer, analisis sistem, kemudian para manajer sistem informasi ya. Di programmer itu spesialis teknis yang sangat terlatih ya. Jadi mampu menulis instruksi perangkat lunak untuk komputer. Ya. Kemudian analis sistem itu penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan seluruh organisasi. Ya. Kemudian manajer sistem informasi, dia sebagai pemimpin dari tim pemrograman dan analisis. Ya, manajer proyek, manajer fasilitas fisik dan telekomunikasi misalnya. Nah, di banyak perusahaan, jadi Departemen Sistem Informasi itu dipimpin oleh seorang ketua atau kepala yang namanya biasanya Chief Information Officer atau CEO. Jadi manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi di perusahaan. Ada juga namanya Chief Security Officer. Ini bagian yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi. Ini juga setingkat dengan ketua atau kepala. Kemudian ada Chief Knowledge Officer, ya, bertanggung jawab atas program manajemen perusahaan di bidang pengetahuan, pengembangan pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu menyelenggarakan fungsi sistem informasi. Jadi ada banyak jenis perusahaan bisnis dan ada banyak cara di mana fungsi teknologi informasi ini diatur dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang kecil tidak akan memiliki yang namanya sistem informasi formal, tapi mungkin ya memiliki satu karyawan yang bertanggung jawab untuk menjaga jaringan dan aplikasinya tetap berjalan. Nah, bagaimana Departemen Sistem harus diorganisasi adalah bagian dari masalah tata kelola teknologi informasi yang lebih besar. Tata kelola teknologi informasi mencakup strategi dan kebijakan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Ini menentukan hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi mendukung strategi dan tujuan organisasi. Seberapa besar seharusnya fungsi sistem informasi dipusatkan? Ya, keputusan apa yang harus dibuat untuk memastikan pengelolaan yang efektif misalnya? Dan bagaimana keputusan ini dibuat atau dipantau. Nah, ini adalah pembahasan terakhir teman-teman. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.